Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar ilmu politik akan mempresentasikan materi negara, konstitusi, dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu pengertian negara. Menurut Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga untuk mencapai kehidupan sempurna. Menurut Jean Bodin, pemerintah tertata baik dengan kekuasaan berdaulat. Menurut Roger Saltow, alat atau wewenang untuk mengatur persoalan bersama. Menurut Robert M. McIver, asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban hukum. Menurut Miriam Budiarjo, wilayah teritorial dengan rakyat yang diperintah oleh pejabat menjadi kekuasaan yang sah. Itulah dia penyampaian materi dari saya. Teori terbentuknya negara ada 5, yaitu yang pertama teoraksi, yang berarti negara adalah kehendak Tuhan. Yang kedua organik, maksudnya negara tumbuh karena kebutuhan manusia. Dan yang ketiga perjanjian sosial, yang berarti negara terbentuk karena kontrak masyarakat. Yang keempat kekuasaan. Kekuasaan ini lahir dari dominasi pihak yang lebih kuat. Dan yang kelima kedaulatan rakyat. Negara ada karena rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya bentuk negara. Bentuk negara ada 2, yaitu yang pertama kesatuan atau unitaris, yang artinya tunggal dan hanya memiliki satu pemerintah pusat yang memiliki wewenang tertinggi. Unitaris dapat berbentuk sentralisasi maupun desentralisasi. Yang kedua negara serikat atau federasi, yaitu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian sebuah negara serikat. Selanjutnya negara Indonesia. Negara Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945 melalui proklamasi. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Negara Indonesia terbentuk melalui proses panjang, mulai dari kerajaan, penjajahan Belanda dan Jepang hingga perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting penyatuan bangsa. Unsur-unsur negara menurut Oppenheim Lauterpacht ada 2, yaitu unsur yang pertama konstitutif. Konstitutif yaitu terdiri dari wilayah, rakyat, dan juga pemerintah yang berdaulat. Unsur yang kedua yaitu deklaratif. Deklaratif berarti pengakuan dari negara lain. Wilayah negara meliputi yang pertama wilayah daratan. Wilayah ini adalah permukaan bumi yang menjadi wilayah kekuasaan suatu negara. Yang kedua yaitu wilayah perairan. Wilayah ini mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang berada dalam batas negara. Yang ketiga wilayah udara. Wilayah udara merupakan ruang udara yang berada di atas daratan dan perairan negara sesuai dengan hukum internasional. Konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur kekuasaan negara, menjamin hak rakyat, dan berfungsi sebagai dasar bagi sistem politik. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang mengalami amandemen untuk memperkuat demokrasi dan sistem presidensial. 1. Pengertian konstitusi. Menurut Kenneth Clinton Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan aturan. Menurut Herman Hiller, konstitusi tidak hanya norma yuridis, tetapi juga mencakup aspek sosiologis, kenyataan dalam masyarakat, dan politis kekuasaan negara. Menurut Charles Frederick Strong, konstitusi adalah kerangka kerja yang mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan dalam negara. 2. Ciri-ciri konstitusi. Robert D. Carter 2000. 1. Berisi norma yang lebih umum dibanding peraturan lain. 2. Memiliki kedudukan tertinggi, supremasi konstitusi. 3. Sulit diubah, hanya dapat dilakukan melalui prosedur khusus. 3. Fungsi konstitusi. 1. Sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi. 2. Menjadi landasan dalam mengatur dan membatasi kekuasaan negara. 3. Menjamin hak-hak dasar warga negara. 4. Menentukan struktur kelembagaan negara. 4. Konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah karena memuat dasar negara, Pancasila, dan tujuan nasional. 2. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan 5 kesepakatan MPR. 1. Pembukaan tidak dapat diubah. 2. Bentuk NKRI final. 3. Sistem presidensial diperkuat.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar dimasukkan ke batang tubuh. 5. Perubahan dilakukan dengan sistem addendum. Konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur kekuasaan negara, menjamin hak rakyat, dan berfungsi sebagai dasar bagi sistem politik. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang mengalami amandemen untuk memperkuat demokrasi dan sistem presidensial. Konstitusi di Indonesia, Undang-Undang 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak dapat diubah karena memuat dasar negara, yaitu Pancasila dan tujuan nasional. 2. Perubahan amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan dengan 5 kesepakatan MPR. Yang pertama, pembukaan tidak dapat diubah. Yang kedua, bentuk NKRI final. Yang ketiga, sistem presidensial diperkuat. Yang keempat, penjelasan undang-undang dimasukkan ke batang tubuh. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan sistem addendum. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau kewenangan untuk mempengaruhi, mengatur, atau memaksa pihak lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak yang memegang kekuasaan. Kekuasaan sering dipahami sebagai inti dari politik karena menjadi sarana untuk mengatur masyarakat. Definisi menurut tokoh yang pertama ada Robert A. Dahl. Menurutnya kekuasaan mencakup pengaruh, otoritas, persuasi, kekerasan, dan tekanan. Kedua, Elben Khaldun. Menurutnya kekuasaan lahir dari solidaritas kelompok asbahiyah yang menopang berdirinya pemerintahan. Ketiga, teori kontrak sosial. Menurutnya kekuasaan berasal dari rakyat melalui perjanjian masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Yang keempat, Max Weber. Menurutnya kekuasaan adalah kemampuan memaksakan kehendak meskipun ada perlawanan. Yang kelima ada Miriam Budirjo. Menurutnya kekuasaan berarti kemampuan memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Yang keenam ada Maurice Duverger. Menurutnya kekuasaan politik adalah kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Sumber kekuasaan diantaranya solidaritas sosial dan budaya, legitimasi rakyat melalui kontrak sosial, kemampuan memengaruhi dan mengendalikan perilaku. Hubungan kekuasaan dan hukum. Di antaranya ada dalam positisme, kekuasaan berfungsi untuk menegakkan hukum dengan menggunakan sanksi. Kekuasaan bukan sekedar memerintah, tetapi juga menjadi instrumen menjaga ketertiban dan keadilan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sumber kekuasaan. Di sini sumber kekuasaan terdiri dari 3. Yang pertama ada solidaritas sosial dan budaya. Yang kedua, legitimasi rakyat melalui kontak sosial. Dan yang terakhir, kemampuan mengendalikan dan memengaruhi perilaku. Baiklah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu hubungan kekuasaan dan hukum. Dalam positivisme, kekuasaan berfungsi untuk menegakkan hukum dengan menggunakan sanksi. Selanjutnya, kekuasaan bukan sekedar memerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Penyampaian materi tersebut, kami menyimpulkan bahwasanya hubungan negara, kekuasaan, dan konstitusi dapat disimpulkan bahwa negara sebagai organisasi tertinggi masyarakat memerlukan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban. Namun agar kekuasaan tidak disalahgunakan, diperlukan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi, mengatur, serta mengintimidasi penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, negara menjadi wadah kekuasaan, menjadi alat, dan konstitusi menjadi pengatur sekaligus pengendali agar penyelenggaraan negara berlangsung demokratis, adil, dan melindungi hak-hak rakyat. Baik, saya Putri Marcella selaku penyampai materi atau kesimpulan, saya akhiri dengan wassalamualaikum.